Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, kurang semangat nih. Apa kabar? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kembali lagi bersama kakak-kakak di GKPB Margi Kahuripan Gianyar ini. Di ibadah kali ini, kakak dan Kak Cece akan memimpin ibadah kalian. Sebelum itu kita mau kenalan dulu sama kakak-kakak yang ada di sini juga. Nah, dimulai dari Kak Willy, ada Kak Michael, Kak Cece, dan Kak Divia. Nah, sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita menyanyikan satu pujian dengan judul Kudaki-daki. Sebelum itu, kakak minta adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Sudah? Sudah semua bangkit berdiri? Baik, sekarang kita mulai. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Tuhanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Tuhanku. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan doa dulu ya. Adik-adik tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada minggu ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, gimana? Ada sukacita hari ini? Ya, kalau masih ada semangat, kakak ingin mengajak adik-adik semuanya menyanyikan satu pujian sekali lagi, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali.
Baik adik-adik, sekarang kita akan menghafal hayat hafalan untuk kelas kecil dan kelas tengah. Mohon disiapkan Alkitab adik-adik masing-masing. Baik, kakak mulai dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi kakak ulangi, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dihafal ya adik-adik, jangan sampai lupa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ingin mengajak adik-adik semuanya untuk memuji nama Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yaitu Ku buka Alkitab lalu ku baca. Buka Alkitab, Lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Yansen harap semoga semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang sukacita. Nah adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini kita jumpa lagi dalam kelas sekolah minggu bersama dengan kami dari Margi Kauripan Gianyar. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar adalah dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, Kak Yansen mengajak kita semua untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuntun kami Tuhan supaya firman-Mu hari ini yang akan kami dengar boleh menolong kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Yesus. Tuntun kami saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik semua, Alkitabnya dibuka. Kemudian silakan adik-adik membaca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Nah, Kak Yansen akan menuntun kita untuk firman Tuhan hari ini. Ada 5 ayat yang menjadi renungan kita hari ini, yaitu di ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, kemudian ayat 4, dan terakhir di ayat yang ke-11. Tapi adik-adik boleh membaca dari ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang ke-15. Tema yang ada untuk kita hari ini adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan hari ini, ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kemudian ayat yang ke-11, di situ dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, adik-adik semua, itu adalah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kita lihat di ayat yang pertama, situ dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Nah, apapun yang saat ini terjadi, yang kita alami dan yang kita hadapi saat ini, memang semua sudah diatur oleh Tuhan. Dan memang harus terjadi demikian. Kita harus percaya bahwa situasi saat ini, apa yang kita alami, apa yang terjadi, itu semua sudah diatur oleh Tuhan dan ada dalam rancangannya Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan bahwa ada waktu untuk lahir, kemudian ada waktu untuk meninggal. Nah, adik-adik semua, kehidupan kita ini adalah sebuah proses. Kita lahir menjadi bayi, tidak mungkin kita lahir langsung jadi orang dewasa, tetapi melalui proses. Kita dilahirkan oleh ibu kita ditimang-timang waktu kita bayi, kemudian proses berikutnya saat ini kita menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja. Mungkin nanti akan ke depannya kita akan menjadi pemuda, selanjutnya kita akan menjadi orang tua, kemudian menjadi lansia, dan akhirnya kita akan kembali menghadap kepada Bapa Pencipta kita. Jadi kehidupan kita ini adalah sebuah proses. Demikian juga dikatakan bahwa ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Adik-adik pernah melihat petani? Kebetulan ayah saya adalah seorang petani, mungkin adik-adik juga punya orang tua sebagai petani. Pernah melihat mereka menanam padi? Jadi ketika padi itu ditanam, tidak langsung menjadi beras, katakanlah seperti itu, tetapi dia melalui sebuah proses. Dia ditanam, kemudian benihnya harus disiapkan, kemudian ladangnya atau sawahnya harus disiapkan dengan baik, diberi air yang bagus, sehingga dia bisa bertumbuh, dan harus menunggu kurang lebih sekitar 3 bulan baru bisa dipanen. Artinya bahwa semua yang terjadi itu tidak secara langsung, secara instan, tetapi melalui tahap demi tahap dan proses demi proses. Kemudian ayat yang ketiga, adik-adik semua, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Nah, di sini kita mungkin berpikir bahwa membunuh itu seperti apa? Tetapi kehidupan kita saat ini adalah sebuah tantangan. Situasi sekarang, adik-adik semua, kita melihat bahwa pandemi ini membuat kita untuk bisa belajar, menolong kita untuk memahami bahwa sekarang kenapa kita lebih banyak diam di rumah. Kita bersekolah dari rumah, bahkan sekolah minggu pun kita dari rumah. Kadang kita melihat mungkin orang tua kita yang bekerja kantoran, pegawai negeri ataupun pegawai swasta, lebih banyak mereka bekerja, tapi mereka bekerja dari rumah. Situasi yang benar-benar kita belajar memahami, tapi kita sampai hari ini pun tidak bisa memahami hal itu. Kenapa demikian? Karena kita dituntut untuk bisa belajar bahwa pandemi ini menolong kita, membuat kita untuk lebih taat lagi. Adik-adik semua yang kita lakukan, kalau kita taat, maka itu akan menolong kita. Tetapi kalau kita lalai dan kita bandel, maka itu bisa membunuh kita. Situasi yang kita lihat di mana-mana kita dengar, begitu banyak kematian karena banyak orang yang tidak taat, banyak orang yang lalai. Nah, kita semua, terutama anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk saat-saat ini kita taat, kita lebih lagi mendengarkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh orang tua kita, oleh guru kita untuk lebih lagi mendengarkan sehingga kita pun bisa memperoleh selamat dari situasi yang saat ini terjadi. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan di situ bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bergembira. Nah, adik-adik semua, siapa yang sering menangis di rumah?
Ada yang suka menangis di rumah? Kenapa kita sering menangis? Atau ada yang suka tertawa sampai lupa diri? Nah, ada semua kalau misalnya kita menangis, biarkan kita menangis untuk bisa meluapkan emosi kita, tetapi jangan sampai kalau kita menangis kita membuat diri kita sendiri susah atau membuat ibu kita, ayah kita, kakak kita itu menjadi ikut susah. Karena Tuhan katakan ada waktu untuk kita menangis, bolehlah kita menangis, tetapi ada waktu juga untuk kita gembira atau kita senang. Nah, dalam situasi apapun, entah kita menangis, entah kita tertawa, Tuhan selalu ada dalam situasi itu. Seperti lagu yang tadi bahwa dalam suka Tuhan ada, dalam duka pun Tuhan ada, karena Dia adalah Tuhan kita. Jadi situasi apapun saat ini kita alami, mungkin duka ataupun suka, selalu Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik semua, demikian mungkin kita belajar bahwa semua yang terjadi saat ini, apapun yang kita alami, kita masih sekolah dari rumah, kita belajar dari rumah, kita sekolah minggu pun dari rumah, kita percaya bahwa saatnya Tuhan akan menolong kita sehingga kehidupan kita akan kembali seperti semula. Yang penting kita percaya dan terlebih lagi yang kayak saya katakan adalah kita harus taat. Nah, ayat yang ke-11 atau ayat yang terakhir dari renungan kita, di situ dikatakan bahwa untuk segala sesuatu, atau dikatakan di situ ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, indah pada waktunya ini mungkin kita bertanya kapan sebenarnya indah pada waktunya. Ya, indah pada waktunya adalah indah pada waktunya Tuhan. Itu Tuhan yang tahu. Yang perlu kita lakukan adalah tadi kata yang katakan kita tetap bersabar dan kita belajar taat dan senantiasa untuk bertekun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Shalom. Loh, Vito, kok murung gitu? Tuh dek Jos, suruh-suruh aku aja. Enak kali dia tinggal makan. Oh, gitu. Mas Vito tadi dengar cerita Alkitab olah minggu tadi. Nah, itu pas banget sama cerita Alkitab tadi. Kalau segala sesuatu itu udah ada masanya. Nah, Mas Vito kan lebih besar nih, udah lebih bisa memasak. Nah, Dik Jos lebih kecilan, masih bisanya menikmati. Nggak apa-apa. Yuk, kita masak bareng-bareng. Bahan-bahannya ya adik-adik, pertama nasi putih 1 mangkok, bawang putih 2 butir, bawang merah 1 butir, nanti dihaluskan jadinya seperti ini. Merica bubuk seujung sendok teh, garam sedikit, saus tiram 1 sendok teh, saus tomat 1 sendok teh, kecap manis 1 sendok teh, kemudian telur 1 butir, sayuran dipotong kecil-kecil menurut selera ya. Cabai besar, kol, pre, sayur hijau, ataupun sayuran yang lain. Kemudian bahan tambahannya, kalau sudah jadi, mentimun, seledri, ayam atau sosis, bawang goreng. Dan jangan lupa minyak goreng secukupnya. Pertama-tama panaskan minyak. Kita tunggu dulu ya. Kemudian setelah minyak panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan telur yang udah dikocok ya adik-adik.
Kita tunggu sebentar. Kita masukkan nasinya. Aduknya waktu ini agak keras ya, biar teraduk, tercampur. Biar nggak gosong, kita kecilkan dulu apinya. Kemudian kita mulai masukin bumbu-bumbunya. Merica, kemudian sedikit garam, kemudian saus tiram, kita aduk lagi. Kita masukkan sayurannya, adik-adik, biar sayurannya tidak gosong. Kita aduk lagi. Kemudian kita masukkan sausnya. Kita aduk lagi. Ini kuncinya di pengadukan ya. Kalau sudah tercium aroma harum, tandanya udah matang. Ini nah, terakhir kalau sudah matang, adik-adik, baru dimasukin kecap manisnya. Nah, kalau sudah matang, kita matiin aja apinya. Kemudian kita masukin kecap manis. Sesuai selera ya. Nah, ini sudah matang, adik-adik. Sini Bu, biar aku kasihkan ke Dek Jos. Mana Mas Pito? Udah matang? Nah, itu ya. Jadi kalian itu ada masanya nanti akan saling bantu. Oke. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan kelas kecil dan kelas tanggung. Sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan kelas besar dan kelas remaja, yaitu terdapat dalam Perjanjian Baru. Injil Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kakak ulang ya. Injil Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Diingat ya, jangan lupa. Wah, Kak Divya, sekarang kita udah masuk persembahan yuk. Iya nih. Kita persiapkan persembahannya adik-adik ya.
sambil kita nyanyikan satu pujian, yaitu Dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Weh, luar biasa. Masih sukacita semua adik-adik yang di rumah. Nah, tanpa terasa kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan bawa persembahannya dalam doa dan akan sekaligus doa penutup. Adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, adik-adik sekolah minggu, memberkati mama papa di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap hal, di dalam setiap waktu. Tuhan Yesus, kami persembahkan persembahan ini, kiranya menjadi keharuman bagi nama-Mu saja. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kali ini, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Selanjutnya Tuhan, kami terus mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Bapa yang di surga, dan dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru-guru sekolah minggu, dan Bapak Majelis, Ibu Majelis, dan semua pelayan-pelayan gereja, Bapak, Ibu Pendeta semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Wah, adik-adik tidak terasa ya ibadah sekolah minggu kita selesai sampai di sini. Nah, kakak-kakak dari GKPB Margi Kauripan Gianyar tetap ingin mengingatkan adik-adik untuk melaksanakan prokes 5M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kemudian yang kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.